Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat semuanya yang menonton video ini. Perkenalkan kami dari kelompok pertemuan ke-12 dengan anggota Farah Aulia, Keisha Devita Eriasa, dan Haura Zara Yulianto. Di kesempatan kali ini, izinkan kami untuk mempresentasikan paper kami yang berjudul Kesalahan Komunikasi Terhadap Citra Brand Eiger. Latar belakang paper kami yaitu komunikasi merupakan salah satu hal utama di dalam kehidupan manusia. Manusia yang pada dasarnya merupakan makhluk sosial membutuhkan komunikasi sebagaimana mereka membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Komunikasi menjadi sarana manusia untuk saling bertukar informasi ataupun menjalin hubungan dengan manusia lainnya. Dengan berkomunikasi, manusia dapat melindungi dirinya sendiri dan bisa juga manusia mendapatkan ancaman dari manusia lainnya. Komunikasi sebagai perlindungan dapat berarti bahwa komunikasi melindungi manusia selama proses pembuatan makna atau proses penafsiran suatu hal. Sedangkan komunikasi sebagai ancaman berarti terjadi karena adanya miskomunikasi, kebingungan, ataupun kesalahpahaman yang dapat menyebabkan munculnya persepsi buruk dikarenakan perbedaan penafsiran. Hal ini dapat menyebabkan konflik yang lebih lanjut. Lalu kita masuk ke pendahuluan chapter 1, The Wager of Communication. Bab awal ini masuk ke dalam filsafat kontinental kontemporer komunikasi manusia melalui tinjauan dasar perspektif Jacques Lacan tentang bahasa. Sederhananya, Lacan mengingatkan kita bahwa bahasa tidak terbukti dengan sendirinya dan bahwa tidak semuanya dapat dikomunikasikan dalam wacana sadar. Ketidakpastian yang diungkapkan oleh psikoanalisis ini membantu memperdalam pemahaman kita tentang komunikasi sebagai kemungkinan dari hasil yang dijamin dari ekspresi manusia, yang menunjukkan bagaimana identitas diri tidak diberikan atau didahulukan oleh bahasa, tetapi dibentuk dan bahkan tidak stabil di dalamnya. Tujuan dari diskusi ini adalah untuk menentukan relevansi dengan penyelidikan komunikasi psikoanalitik Lacanian perspektif tentang peran bahasa dalam pembentukan subjek komunikatif manusia. Boleh next. Lalu wacana yang lain adalah aparat material yang luas. Kami memulai dengan perbedaan yang berjalan dengan seluruh karya utama Lacan. Salah satunya adalah komunikatif, yang lainnya adalah struktural. Perbedaan antara kedua fungsi ini dapat ditunjukkan sebagai berikut. Di satu sisi, bahasa dipahami sebagai media transportasi dan pertukaran informasi. Di sisi lain, bahasa juga dipahami sebagai sistem representasi, sebagai jaringan simbol terbatas yang diatur oleh aturan rekursif yang menentukan hubungan simbol satu sama lain, dan arti sistem ini berfungsi seperti yang dikatakan Anthony Walden, membawa struktur untuk representasi realitas karena di mana tidak ada struktur, di situ tidak ada rasa. Perbedaan mendasar antara kedua fungsi bahasa ini adalah membantu kita melihat bagaimana bahasa relatif tidak memiliki signifikan. Karena tidak seperti bahasa, Wilden yang terkenal menjelaskan sebuah wacana memiliki subjek dan subjek masalah. Padahal, seperti yang kita ketahui, jika bahasa adalah sistem yang terorganisir secara budaya yang harus dipelajari dari orang tua dan di dalam keluarga untuk mendapatkan jalan masuk ke kehidupan sosial. Maka menggunakannya tidak akan pernah mudah dan tanpa konsekuensi.
Lalu arti mengatakan adalah berbicara untuk mendengar diri sendiri berbicara. Tantangan bagi seorang pasien serta psikoanalis. Psikoanalis adalah mendengarkan sistem keyakinan prinsip dan nilai yang menyusun secara konkret hubungan pasien dengan orang lain dan shapes tindakan, persepsi diri, dan pola komunikasinya. Untuk memenuhi tantangan ini, apa yang harus dilakukan seorang analisis adalah menyoroti, menggarisbawahi, dan memasukkan koma terbalik ke dalam teks pidato pasien untuk menandai pentingnya apa yang telah dikatakan selama ini. Proses analisis untuk menarik perhatian eksplisit padanya. Dengan cara ini, psikoanalisis melayani peran editor, seorang tokoh yang memiliki kemampuan untuk membantu pasien, mengartikulasikan secara verbal pengalaman emosionalnya, dan dengan demikian pula meringankan penderitaan emosionalnya dengan cara membicarakannya. Oke, fungsi editor sangat penting untuk praktik psikoanalitik karena apa yang dikatakan pasien dalam konteks itu mungkin tidak selalu sama dengan apa yang ingin dia katakan. Satu hal yang dikatakan mungkin merupakan hal lain yang didengar. As Richard Carney menjelaskan, itu adalah dalam kesalahan komunikasi daripada kebugarannya bahwa wacana bawah sadar terungkap. Karena kata-kata dan kosakata pasien telah mengalami sejarah perkembangan panjang akumulasi makna emosional. Tujuan utama editor psikoanalisis adalah untuk membantu pasien menarik keluar, mengungkapkan, dan idealnya memecahkan kode-kode bagian-bagian penting dari apa yang dikatakan pasien dalam analisis dan bagaimana dia ingin didengar. Karena itu, penting untuk tujuan diskusi saat ini untuk menunjukkan bahwa tujuan campur tangan ke dalam pidato pasien dalam konteks psikoanalisis tidak hanya untuk menarik perhatian pada pola komunikasinya, tetapi juga untuk menarik perhatian pada fakta bahwa psikoanalisis dapat melakukan tidak lebih dari membantu pasien dalam proses menemukan dan memahami sumber psikis simbolis dari penderitaan emosionalnya. Namun, pekerjaan interpretasi harus jatuh sebagian besar pada pasien. Dalam konteks analisis, oleh karena itu komunikasi bukan hanya tindakan berbicara tentang pengalaman pribadi atau pernyataan atau menceritakan fantasi yang dikuratori dengan hati-hati. Pertunjukan dalam berbicara disertai dengan gerakan, pola, dan sebagainya yang kita diberitahu syarat dan informasi, dan dengan demikian komunikasi. Komunikasi dalam psikoanalisis bukan hanya apa yang dicapai melalui mengetahui pemikiran seseorang pembicara kepada pembicara lain. Ini menanamkan kesadaran akan penanda ekspresi yang tiba melalui proses identifikasi. Suara atau pesan yang dikembalikan dalam bentuk terbalik. Pertimbangkan perintahnya. Temukan suara Anda. Perintah ini masuk akal karena alasan bahwa suara, baik tertulis atau lisan, adalah fenomena yang mengasingkan. Jan Lusinansi mengatakan suara seseorang, khususnya ucapan seseorang, sekaligus merupakan kedatangan dan kepergian. Itu bukan saya, kami sering mengatakan itu. Gangguan terhadap rasa diri sendiri yang disebabkan oleh pengalaman mendengar suara seseorang, yang berarti pengalaman mendengarkan diri sendiri tidak terbatas pada rekaman tanpa tubuh.
Ya, menurut kami, penuturan Lacan tentang bahasa tidak bisa menjadi dasar komunikasi manusia dan membutuhkan unsur lain seperti ekspresi manusia dan lain-lain dalam berkomunikasi. Adalah salah karena bahasa adalah cara paling efektif untuk menyampaikan gagasan, pikiran dan tujuan kepada manusia lain. Ekspresi manusia hanya untuk gambaran apakah manusia tersebut sedang senang atau sedih dan bingung. Baik, selanjutnya adalah the band of language and law of communication. Di dalam konteks manusia, secara spesifik, di konteks Anglo-Amerika, perkiraan bahwa seseorang tidak berkomunikasi biasanya tidak disetujui. Hal ini menyiratkan dalam arti tertentu bahwa kita di bawah suatu pengawasan dan dengan demikian kita jadi kurang berekspresi bebas, tidak seperti yang kita bayangkan agen komunikasi akan seperti apa. Bahkan nada peranggapan atau perkiraan terkesan membatasi. Pada dasarnya, seseorang tidak berkomunikasi, tampil tidak hanya sebagai penghalang, tetapi juga mungkin secara pribadi mengutuk, seolah-olah kita tidak mampu untuk tidak berkomunikasi. Bahkan jika kita mencoba dengan tidak berbicara atau menulis, dengan tidak masuk akal atau menolak, dengan memblokir semua titik kontak, dan sebagainya. Kebenaran ini tampaknya merupakan penghinaan langsung terhadap nilai-nilai yang kita pegang tentang modern subjek dalam hak, kekuasaan, dan kebebasan pribadinya. Untuk mengembangkan potensi penyelidikan filosofis yang dibuka dengan mengandaikan ketidakmungkinan non-komunikasi manusia, kita dapat mulai dengan melihat dengan cermat perbedaan antara komunikasi dan non-komunikasi yang tercermin. Perbedaan dapat dilihat lewat pendekatan sebagai perbedaan antara interioritas dan eksterioritas komunikasi atau komunikasi di dalam dan di luar. Bagian dalam komunikasi dapat didefinisikan sebagai apa yang mencakup fenomena kontak, interaksi, dan aktivitas, praktek pertukaran atau transmisi informasi, dan pengetahuan dengan cara berbicara, menulis, dan sebagainya. Dan tujuan pembelajaran, informasi, pemahaman bersama, dan transendensi perbedaan pribadi. Sedangkan komunikasi luar adalah kebalikannya, atau lainnya seperti fenomena dan pengalaman pemisahan, kesendirian, keheningan, kebisingan, informasi yang salah, ocehan, atau omong kosong. Singkatnya, itulah yang disebut non-komunikasi. Dengan menggunakan istilah komunikasi di dalam dan di luar, yang kami perhatikan adalah tatanan komunikasi manusia, yaitu kebiasaannya. Pertukaran materi semiotik yang terorganisir dalam konteks manusia. Berlawanan dengan gambaran kaku dari dalam luar dari tatanan ini, sebaiknya kita mempertimbangkan bagaimana komunikasi manusia pada kenyataannya mencakup bagian luarnya. Jadi, untuk mengesampingkannya, yaitu mengecualikannya baik secara teoritis maupun praktis dari tatanan dalam komunikasi manusia. Perlu dicatat, mengesampingkan di sini bukan berarti mengeliminasi, melainkan membantu untuk mengontrol dan mengorganisasinya. Contohnya, pikirkan bagaimana kebisingan atau noise, mau itu dikarakteristikan sebagai kebingungan, konflik, berlebihan, atau apapun itu, secara rutin ditampilkan dalam model transfer,
tidak hanya sebagai gangguan, tetapi sebagai latar belakang unsur dari masalah, yaitu komunikasi, yang model seperti itu dirancang untuk mewakili dan mengatasi. Benveniste pernah mengatakan di mana seorang pembicara menunjuk dirinya sebagai saya dan lawan bicaranya sebagai Anda, dia, itu, mereka, dan seterusnya. Saya di sini mengacu pada tindakan wacana individu di mana ia diucapkan. Dan dengan ini, ia menunjuk pembicara. Ini adalah istilah yang tidak dapat diidentifikasi kecuali dalam apa yang kami sebut di tempat lain sebagai contoh wacana dan yang hanya memiliki referensi sesaat. Yang pasti, meskipun Benveniste dan Agamben memulai dengan bahasa sebagai kondisi ontologis manusia, tidak ada yang berpendapat bahwa bahasa hanya memaksakan dirinya mendominasi dan memerintah atas orang yang merampasnya. Sebaliknya, poin kritis utama yang mereka bagikan adalah bahwa subjektivitas adalah manifest dalam bahasa. Seperti yang sudah disebutkan, subjek tidak dapat berkomunikasi sendiri. Bahasa sangat diperlukan. Bahasa sebagai penguasa menawarkan ketentuan itu. Ini mendefinisikan manusia sebagai makhluk yang berbicara, yaitu subjek yang dalam bahasa yang sesuai mengakui tatanan logis dan budayanya. Pertama, seperti yang kita lihat di bab sebelumnya, teori psikoanalitik menawarkan perspektif tentang bagaimana seseorang tunduk pada aturan bahasa. Menurut tradisi ini, pemerolehan bahasa untuk tujuan berkomunikasi mengharuskan orang tersebut mengambil tempat saya. Kedua, penelitian dalam interaksi simbolik, terutama dalam fase sosiologis klasiknya, mengajarkan bahwa agar orang membayangkan dirinya sebagai dia atau saya, yaitu agar orang tersebut menyesuaikan bahasa dan menghuni domain semiotik dunia kehidupan manusia, orang tersebut juga harus mampu menggambarkan dirinya tidak hanya sebagai sesuatu yang berbeda, tetapi juga berdampingan dengan orang lain. Ketiga, semiotika sosial menegaskan bagaimana seseorang dibimbing dalam berkomunikasi dengan orang lain melalui proses di mana kesadaran manusia berkembang dengan cara memperhatikan pengalaman diri sendiri. Komunikasi manusia, apakah itu didefinisikan sebagai transmisi atau sebagai interaksi dan afinitas atau keduanya, dimungkinkan dan terjadi melalui perwujudan dan aktualisasi. Ini adalah makhluk yang kepadanya bahasa berdaulat berlaku secara eksistensial, yang dengannya bahasa itu terjadi, dan oleh karena itu, di mana sebagaimana yang ditekankan Agamben, potensinya sebagai manusia ditempatkan. Nah, menurut kami, walaupun Benveniste dan Agamben menyatakan bahwa bahasa tidak memaksa, mendominasi atau memerintah, tetapi terkadang orang yang menggunakan suatu bahasa sering menyalahgunakannya terhadap orang-orang tertentu. Contohnya adalah beberapa praktik ideologi yang mana memaksa khalayak untuk memahami ideologi tersebut. Praktik ideologi ini ditransformasikan dalam bingkai teks wacana yang digunakan untuk memengaruhi komunikan yang dianggap sebagai khalayak sasaran.
Dominasi bahasa tidak hanya terjadi dalam bidang politik, dalam hal ini ideologi, tetapi juga terjadi dalam bidang sosial budaya. Hal ini ditunjukkan bahwa kuatnya pengaruh pihak mayoritas dapat membentuk sikap lain terhadap pihak minoritas. Intinya adalah bahasa dan kekuasaan merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi dan kekuasaan sangat berpengaruh agar suatu bahasa dapat dijadikan perhatian. Oleh karena itu, sering terjadi dominasi kekuasaan yang direalisasikan melalui hal-hal kejahatan berbahasa dengan bentuk simbolik, seperti ujaran kebencian, penghinaan, intimidasi, dan sejenisnya. Selanjutnya adalah chapter 3. Pada bab kali ini kita akan membahas bagaimana komunikasi dapat menjadi ancaman dan perlindungan sebagai penularan dan imunisasi. Komunikasi melindungi manusia selama proses pembuatan makna dan juga menimbulkan ancaman terhadap batas-batas identitas linguistik semiotik dari keberadaan materialnya. Ancaman ini didefinisikan sebagai figurasi serta disegurasi oleh kode, konvensi, dan nilai-nilai linguistik semiotik dari suatu komunitas dan juga kemungkinan gangguan, kebingungan, kesalahpahaman, ketidaksepakatan, dan konflik yang ditawarkan oleh tindakan menggunakannya. Fungsi komunikasi protektif didefinisikan sebagai penggunaan materialitas semiotik linguistik untuk membawa makna ke akal dan struktur untuk mengalami pembangunan pengetahuan, pembelajaran, dan mengembangkan sikap saling pengertian dan juga menegaskan dan memperluas hal-hal yang berpotensi menantang tatanan komunitas yang berlaku dengan ekspresi subjektif aktif di dalamnya. Boleh di next. Filosofis Esposito dapat diringkas dengan pidatonya apa yang dia sebut dengan antinomi komunitas, yaitu bahwa ada komunitas dan bahwa komunitas tidak dapat diwujudkan. Untuk mengatakan bahwa ada komunitas berarti komunitas itu selalu ada. Sejauh keberadaan manusia, manusia selalu didefinisikan makhluk yang selalu bersama-sama dengan makhluk lain sehingga harus ada komunitas. Hal ini menurut kami benar karena manusia sebagai makhluk sosial tentunya akan selalu hidup berdampingan dengan manusia lainnya. Namun kembali lagi, komunitas juga tidak bisa diwujudkan, sebab komunitas memisahkan setiap manusia dari batas identitasnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa komunitas bukanlah suatu entitas, melainkan relasi yang membuat mereka tidak lagi menjadi individual, dan mereka bertemu di titik yang membawa mereka ke dalam hubungan dengan orang lain, sejauh mana ia memisahkan mereka dari diri mereka sendiri. Lalu konsekuensi pertama dari komunitas menurut bacaan Esposito tentang masalah dasar filsafat politik modern adalah bahwa komunitas gagal melindungi individu. Karena hubungan relasi yang dilakukan bersama-sama, komunitas justru tidak dapat memberikan kebebasan bagi para individu dari komunitas tersebut. Lalu contoh pemikiran imuniter dalam filsafat politik modern seperti yang dibaca Esposito adalah teori kontrak sosial. Teori ini mengatakan bahwa manusia menyadari adanya kekuatan di dalam dirinya, entah untuk menyakiti atau disakiti oleh orang yang mempunyai kekuatan yang setara. Oleh sebab itu, untuk menjaga kehidupan seseorang dan masyarakat, perlu dibuat sebuah kontrak yang menetapkan kekuasaan yang melembaga dan dapat melindungi masyarakat. Menurut kami hal ini benar karena dengan adanya kekuatan yang berdaulat, potensi adanya konflik yang datang dari internal dapat diredam dengan aturan yang pasti, yaitu aturan dari kontrak tersebut.
Selanjutnya, menurut Esposito, terdapat inti etimologis yang ia sebut dengan munus. Munus didefinisikan sebagai hadiah atau sebagai kewajiban. Definisi yang disampaikan Esposito merujuk pada keberadaan manusia. Kami menyimpulkan bahwa hadiah yang dimaksud ialah kebebasan manusia selama hidupnya. Sedangkan kewajiban yang dimaksud adalah manusia harus menyumbang sebagian dari kebebasan mereka sehingga orang lain dapat menikmati kebebasan mereka juga. Esposito menyebutnya dengan hukum pemberian hadiah timbal balik. Pada kenyataannya, semakin manusia melindungi dirinya sendiri dari orang lain, justru ia semakin bergantung pada komunitas. Ia akan mencari perlindungan dari komunitas tersebut. Kritik Esposito terhadap komunitas adalah paradigma imuniter terlalu banyak menawarkan perlindungan. Menarik kesimpulan dari paradigma tersebut, terlalu banyak perlindungan justru membuat individu tidak lagi mempunyai batas secara individual. Hal itu akan mengakibatkan lepasnya kebebasan individu tersebut dan kelompok tersebut pun akan menjadi kaku. Boleh di next. Oke, kesimpulan dari bab ini adalah manusia adalah makhluk yang hidup berdampingan. Namun komunitas tidak dapat diwujudkan. Ada komunitas karena ada komunikasi. Dengan kata lain, komunikasi adalah tempat terjadinya komunitas yang menjelaskan mengapa keduanya tidak dapat sepenuhnya terwujud. Selain itu, komunikasi juga memiliki kekuatan untuk mengancam identitas, untuk membujuk melalui propaganda, dan salah pemberian informasi. Lalu komunikasi sebagai imunisasi adalah komunikasi sebagai proses relasional yang membentuk subjek dengan cara membatasi dan memungkinkan kebebasan ekspresif. Oke, selanjutnya di chapter 4, komunikasi manusia mengancam dan melindungi perbatasan pembuatan identitas. Namun, komunikasi juga melindungi batas-batas identitas, membela kemungkinan untuk perbedaan dan untuk komunitas. Dan kontra yang berpotensi membatasi yang terakhir itu diperdebatkan dalam bab sebelumnya. Komunikasi mengimunisasi terhadap dengan cara kekuatannya untuk menahan dan mengekang batas ancaman yang dengan sendirinya menjadi penyebabnya. Melalui komunikasi, itulah identitas diri dibentuk dan dibuka terhadap perbedaan, dan dengan demikian komunitas juga melalui komunikasi bahwa identitas komunitas dibentuk dan dibuka ke dalam individualitas dan untuk perbedaan. Contohnya adalah buku yang diterbitkan pada tahun 2006 dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris pada tahun 2008. Corpus menawarkan pada satu tingkat kritik terpelajar terhadap alasan Barat mengambil sebagai titik keberangkatan analitik. Analitiknya frasa Latin hoc est enim corpus mom, ini adalah tubuhku. Ditunjukkan kepada corpus adalah topik filosofis kontinental tentang keberadaan dan ketidakberdayaan, ada dan tidak adanya identitas perbedaan, dan perubahan yang ditimbulkan oleh ini adalah dalam frasa ritual itu. Yang terpenting, apa yang menyita perhatian Nancy bukan hanya apa yang dia sebut station opsi. Kita di Barat dengan menegaskan bahwa ini yang tidak dapat dilihat atau disentuh memang ada di sini dan mengambil bentuknya tubuh. Berkat itu, katanya, mereka yang membentuk tubuh dengan Tuhan dapat bersekutu, tetapi juga keraguan yang dilemparkan oleh frasa ini terutama dalam pengulangannya pada sertifikasi tubuh. Nancy mengklaim pada awalnya teks yang indah itu tubuh-tubuh tidak pernah terjadi
paling tidak ketika itu dinamai dan dikumpulkan. Untuk menegaskan bahwa tubuh tidak pernah terjadi bukanlah mengesampingkannya sebagai sesuatu di luar jangkauan kesadaran, wacana, atau filsafat sadar. Menarik perhatian pada beberapa di mana tubuh melepaskan pemikiran humanis tentang integritas korporeal dan keabadian yang diasumsikan tentang hal itu dan korespondensinya dengan identitas diri. Korpus penting untuk filsafat komunikasi kontemporer. Saya berpendapat karena dalam mempertanyakan wacana tentang tubuh totalitas dan integritas, Nancy menentang kita untuk menghadapi tetapi tidak harus menyelesaikan batas-batas identitas dalam paparan kita terhadap perbedaan. Meskipun korpus dapat dijadikan sebagai filsafat kontinental roh, korpus juga dapat dibaca sebagai filsafat komunikasi kontinental kontemporer. Yang pasti, relasi itu sendiri adalah konsep filosofi yang kompleks. Meskipun itu sendiri inkorporeal, hubungan didekati secara tidak langsung. Karena terdiri dari tindakan yang terjadi di antara dan di dalam tubuh, terutama antar diri sendiri dan tubuh seseorang. Tujuan dari bab ini adalah untuk menentukan perspektif Nancy sebagai pusat filsafat kontinental kontemporer komunikasi, embodiment, dan komunitas. Ini adalah perspektif yang menumpulkan tapi yang lebih tajam dari pemikiran modernisasi tentang keterpisahan kita, baik individu maupun kolektif, dalam upayanya untuk mempersempit atau menutup dan mempertahankan titik-titik akses untuk sosial dan komunikatif baru. Ya, ringkasan filosofi keprihatinan komunikasi, korpus, adalah kesadaran tubuh yang tidak hanya berarti citra tubuh, tetapi juga kesadaran akan diri sendiri dan distribusikan beberapa di mana dalam keberadaan seseorang. Yang paling penting bagi filsafat komunikasi kontinental kontemporer dari perspektif Nancy adalah memahami tubuh manusia sebagai lokasi atau paparan tidak hanya keberadaan tetapi juga jiwa. Dengan kata lain, manusia adalah makhluk yang berpikir. Oke, selanjutnya ada chapter 5 yaitu komunitas atau being with. Bagi Nancy, Dasein dalam penggunaan Heideggeriannya harus dipahami tidak hanya sebagai istilah yang menunjuk keberadaan manusia, tetapi menjadi lebih terbuka atau lebih tepatnya menjadi terbuka itu sendiri atau menonjol dari keberadaan. Claire Colebrook mendefinisikan konsep terbuka dengan mengacu pada Agamben, yaitu cara utama berhubungan adalah menuju pembukaan, bukan apa yang hanya diberikan seperti hadiah, tetapi apa yang ditawarkan dalam hal tindakan potensial, penciptaan, dan produksi dunia. Bagaimanapun juga, manusia tidak begitu saja memiliki lingkungan, tetapi diubah atau ditentukan sesuai dengan tingkat keterbukaan dunia mereka. Boleh di next? Iya, yang pasti bagi Nancy, terbuka tidak dimaksudkan untuk menerima, menyambut dengan hangat, atau lebih buruk lagi sekedar toleran. Sebaiknya, itu adalah kondisi ontologis dan terkadang sebaliknya, itu adalah kondisi ontologis dan terkadang teror dari paparan dunia manusia. Jika keterbukaan adalah efek langsung dari kesamaan, dan karena alasan itulah paparan kepada orang lain yang berbagi dalam pembukaan itu sebagai kondisi ontologis dasar manusia, maka memikirkan kondisi itu adalah ciri yang mendesak dari menjadi manusia. Orang tidak hanya aneh, Nancy mengingatkan kita, tetapi mereka tidak mengenali satu sama lain dan mendekati satu sama lain hanya dengan kesulitan. Berkewajiban untuk mengatasi setidaknya ketidakpercayaan tertentu
dan kadang-kadang ketakutan atau bahkan penolakan. Dalam pengertian yang tepat dan kritis, inilah tugas untuk menyadari being with harus dipahami dengan kewajiban ontologis pertama, dan baru kemudian, jauh kemudiannya lagi, yang disebut kewajiban etnis. Filosofi Nancy juga membantu kita mengenali wacana tentang komunikasi tidak lebih dan tidak kurang dari wacana tentang pembukaan dunia, relasi potensi yang tidak dapat ditutup, dan eksteriorisasi interioritas yang tidak dapat disingkirkan. Pentingnya filsafat komunikasi kontinental kontemporer tidak dapat diremehkan. Di satu sisi, memperhatikan bahasa dan pengalaman being with dibangun di atas upaya filosofis untuk mempertanyakan kepastian subjek teori komunikasi modern yang humanis, identik dengan diri sendiri, dan terbentuk sebelumnya. Berlatar belakang perjuangan untuk mewujudkan komunitas, kita diingatkan bahwa komunitas selalu dialami dalam dan melalui komunikasi, yang tidak hanya mendahului kita masing-masing secara ontologis, tetapi juga dialami dalam kosakata yang kita gunakan secara rutin, terkadang tidak reflektif untuk membawa struktur dan makna bagi masyarakat. Being with adalah filsafat tentang diantara. Filsafat diantara ini sangat penting karena diri hanya dapat muncul lewat terjadinya pembedaan dengan yang lain. Sama halnya dengan self dan other yang bisa hadir jika hanya keduanya saling berhubungan. Banyak orang-orang yang beranggapan bahwa kondisi pertama manusia adalah being self. Padahal menurut Nancy, being with other itu merupakan kondisi pertama manusia. Ini dikarenakan kata sendiri dalam being a self berarti penarikan diri dari hal lain. Boleh di next? Nah, kami juga berpendapat demikian, yang mana manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial dan hal ini ditunjukkan pada saat manusia dilahirkan di sebuah keluarga, yang bisa kita sebut sebagai kelompok terkecil dalam masyarakat. Di keluarga ini, manusia diajarkan berbagai macam hal agar menjadi manusia sesungguhnya dan siap bersosialisasi di masyarakat. Barulah lambat laun, manusia akan menemukan dirinya sendiri yang menyangkut dengan being self. Being with other mungkin untuk dimunculkan karena self sedang dinegosiasikan atau dikompromikan. Berbagai negosiasi dan kompromi itu akan menghasilkan apa yang disebut Nancy sebagai keanekaragaman jaringan. Dari sini, setiap individu akan memiliki potongan atau singgungan dengan individu lain, sehingga masing-masing kepentingan mereka dapat disuarakan dan diakomodasi. Kehidupan being with others pun dapat terwujud. Selanjutnya adalah studi kasus, dan kasus yang kami ambil adalah kesalahan komunikasi yang berdampak pada citra brand. Kita mengambil brand bernama Eiger. Jadi komunikasi dibutuhkan untuk menghindari terjadinya miskomunikasi. Tetapi ternyata komunikasi juga bisa mengancam jika dalam penyampaiannya pun salah. Contoh nyata yang dapat menggambarkan hal tersebut ialah kasus yang menimpa sebuah brand yang menjual berbagai kebutuhan perlengkapan alat untuk para penggiat alam. Pada Maret 2021 silam, warganet ramai membicarakan unggahan seorang YouTuber bernama Dunia Dian. YouTuber tersebut memberikan penilaian produk Eiger dan ia mendapatkan surat teguran dari PT Eigerindo Multiproduk Industri yang merasa keberatan dengan penilaian yang diberikan. Walaupun sang pemilik kanal YouTube yaitu Dunia Dian memberikan penilaian yang positif, tetapi video yang diunggah dikemas dengan kualitas yang kurang memadai. Maka Eiger menilai video tersebut tidak mencerminkan bagaimana produk asli yang Eiger tawarkan kepada masyarakat.
Dalam waktu yang singkat, perhatian warganet pun tersita dan muncul berbagai tanggapan atas kasus di atas. Ada yang menilai secara negatif karena Eiger terlihat tidak ingin menerima adanya kebebasan berpendapat dari konsumennya. Justru memberikan teguran atas konsumsi dari produknya. Padahal Eiger bukannya tidak ingin menerima pendapat tersebut, akan tetapi Eiger ingin mempersalahkan kualitas video yang mengakibatkan produk yang direkam tak sesuai dengan produk aslinya, baik dari sisi warna, bahan, maupun detail. Selain itu, Eiger juga mempermasalahkan adanya kebisingan dalam video tersebut sehingga informasi sulit untuk diterima dan latar pengambilan video yang tidak layak. Boleh di next. Oke, jadi Eiger ini memberikan surat permintaan maaf. Kasus di atas itu merupakan contoh nyata atas pentingnya penyampaian komunikasi yang benar. Karena pihak Eiger pun mengakui bahwa kasus yang terjadi merupakan akibat miskomunikasi perusahaan, Eiger akhirnya memberikan surat permintaan maaf yang menyadari bahwa Eiger seharusnya dapat memberikan kebebasan dalam berekspresi dan berpendapat. Menurut paradigma imuniter, komunitas akan mencari perlindungan dari ancaman. PT Eigerindo Multiproduksi Industri mengeluarkan surat permintaan maaf tersebut dalam rangka melindungi citra perusahaannya yang juga akan berdampak pada konsumsi produk mereka. Boleh di next. Masuk ke bab 2 yaitu pembahasan. Kaitan pokok bahasan dan kasus. Komunikasi sebagai ancaman terjadi karena miskomunikasi, kebingungan dari pemahaman, dan ketidaksepakatan. Masalah komunikasi dipicu oleh noise, persepsi negatif, kesalahpahaman, pemilihan saluran komunikasi yang tidak tepat, dan pesan yang kompleks. Kasus Eiger dengan YouTuber Dunia Dian merupakan salah satu contoh dari definisi noise semantik. Surat teguran yang Eiger berikan ternyata diterima oleh Dunia Dian dengan makna yang berbeda. Dian menangkap bahwa surat tersebut mencoba menghentikannya dalam berpendapat. Sedangkan tujuan Eiger memberi surat teguran karena Eiger khawatir dengan reaksi publik melihat perbedaan produk yang direkam dengan produk aslinya. Hal ini menunjukkan sang penerima pesan, yaitu Dian, menangkap pesan dengan makna yang berbeda dan berujung pada kesalahpahaman. Kesalahpahaman dalam berkomunikasi seringkali terjadi karena masalah dalam pengembangan pesan, masalah dalam menyampaikan pesan, dan masalah dalam menerima pesan. Kembali lagi dengan kasus Eiger, penyampaian dari surat teguran yang dikemas dengan kurang baik, melihat judul suratnya yaitu surat keberatan, akan menimbulkan persepsi negatif dari Dian yang mengira bahwa Eiger keberatan dalam menerima pendapat konsumennya sendiri. Boleh di next. Oke, selanjutnya adalah perspektif tulisan. Hubungan antara studi kasus yang kami pilih dengan perspektif tulisan yang kami angkat, yaitu komunikasi sebagai ancaman adalah bagaimana besarnya pengaruh penyampaian pesan terhadap citra suatu brand. Bahwa komunikasi berperan besar dalam kehidupan sehari-hari, pada kasus ini adalah perusahaan. Dian mengeluarkan pendapatnya mengenai salah satu produk Eiger dan mempublikasikannya di media sosial yang dapat dijangkau oleh publik. Eiger yang menyadari perbedaan kualitas warna dan detail pada produk yang direkam dengan aslinya berbeda jauh, membuat brand ini mengambil langkah untuk melindungi citranya. Kita dalam sebuah brand sangatlah penting untuk meningkatkan daya saing dalam jangka panjang, strategi pemasaran meningkat, dan meningkatkan kepercayaan publik. Di sisi lain, Dian merasa tidak ada salahnya membuat ulasan yang ia unggah karena Eiger tidak bekerja sama dengannya atau disebut endorsement. Ini hanya ulasan jujur menurutnya. Mendengarkan pendapat konsumen juga penting untuk menjaga loyalitas konsumen dan memudahkan inovasi. Dian heran akan tindakan Eiger yang mengeluarkan surat keberatan atas ulasan jujurnya yang positif.
Kesalahan dalam menyampaikan pesan serta menafsirkan pesan membuat kedua pihak kehilangan tujuan komunikasi. Menurut kami, kedua pihak tidak sepenuhnya salah. Dunia Dian hanya mengekspresikan pendapatnya di media sosial miliknya tentang produk yang ia beli. Eiger merasa bahwa kualitas video Dian kurang baik untuk disampaikan kepada halayak karena berbeda dengan produk aslinya. Surat yang Eiger turunkan juga merupakan bentuk imunitas terhadap citra brand. Saran, ilmu filsafat merupakan ilmu yang tak kalah penting untuk manusia pelajari agar bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi dengan cara berpikir kritis dan bersikap bijaksana. Dan komunikasi tentunya menjadi hal yang utama bagi manusia, oleh karena itu filsafat dan komunikasi tidak dapat dipisahkan. Dengan mempelajari materi ini, kami berharap dapat membantu untuk mengetahui cara berkomunikasi dengan benar dan membantu kami untuk mengetahui perwujudan, komunitas, dan relasi antara filsafat dengan komunikasi. Sekian penjelasan dan pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.